يوما نبويا نهديكم يوما نبويا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Yaumun Nabawi. Sehari bersama Nabi SAW. Kemarin kita sudah mulai membaca dan mengkaji tentang Al-Majlisun Nabawi, bagaimana majelis Rasulullah SAW. Ya, ini kita review kembali ya cerita kemarin bahwa setelah Rasulullah mengunjungi istri-istri beliau, dari situ terus beliau kembali lagi ke masjid. Sampai di masjid beliau mencari tiang tiang Al-Muhajirin, Sariyatul Muhajirin. Kemudian beliau sholat dan duduk bersandar pada rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan di saat itu sahabat kemudian berdatangan, dan para sahabat hampir semuanya sudah tahu waktu di mana mereka mendatangi Nabi SAW dan di mana posisi Nabi, yaitu di Raudhah, ya. Kan seperti sudah dijelaskan juga kemarin, Nabi SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadul jannah." Jadi Raudhah itu posisinya ada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Nabi duduk di situ bersandar ke rumah Aisyah, kamar Aisyah. Kemudian para sahabat mendatanginya. Masih ingat kan? Kalau sahabat yang datang sedikit, posisi duduk mereka adalah melingkar, ya, di hadapan Nabi SAW. Tapi kalau yang datang banyak, mereka membuat dua shaf, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, dan di hadapan Nabi ada ruang yang kosong untuk memudahkan bila ada tamu, ya. Kalau sahabat kan setiap hari bersama Nabi SAW, tapi kalau ada tamu, para tamu yang datang atau yang punya hajat atau yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi SAW tidak merasa ada halangan, ya. Mereka bisa dekat dengan Nabi SAW. Kemudian apalagi, masih ingat? Ada juga di majelis itu, kita kan ini penjelasan tentang majelis Nabi seperti apa saja. Nah, ternyata di majelis Nabi juga ada kadang-kadang ada anak kecil, ada sahabat yang membawa anaknya, ya. Kemudian Rasulullah juga melakukan apa yang harus beliau lakukan terkait dengan anak yang datang. Kemarin kita sudah mendengar Rasulullah SAW mengganti nama seorang anak, ya. Begitu anak itu dibawa oleh bapaknya, Rasulullah bertanya siapa nama anaknya. Setelah disebut namanya, Rasulullah rupanya tidak begitu suka dengan nama itu. Rasulullah mengganti dengan nama yang lebih baik, yaitu Al-Munzir. Al-Munzir adalah pemberi peringatan. Ya, seperti itu juga sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Bila ada orang di sekeliling kita, teman kita, tetangga kita yang memberi nama atau yang diberi nama dengan nama yang artinya tidak baik, disunnahkan untuk menggantinya dengan nama yang lebih baik. Rasulullah pernah mengganti nama seorang sahabat yang bernama Sa'ab. Ada sahabat bernama Sa'ab. Sa'ab itu dalam bahasa Arab artinya susah, sulit. Lalu Rasulullah mengganti namanya dengan Sahal. Sahal berarti mudah, dengan harapan urusannya juga jadi lebih mudah. Atau ada juga kita kemarin berbicara juga tentang apa metode atau pola yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menghidupkan majelisnya. Beliau bisa bertanya, iya kan? Beliau bertanya kepada para sahabat sebuah pertanyaan yang nantinya akan dijelaskan oleh beliau, tapi beliau butuh ada respon dulu dari sahabat sebelum beliau bertanya tentang siapa itu orang yang bangkrut. Begitu sahabat menjawab, beliau menjelaskan lagi secara detail. Atau kadang-kadang beliau bertanya tentang
amal ibadah yang dilakukan oleh para sahabat sendiri. Ingat ya, kemarin Rasulullah bertanya bagaimana? Rasulullah bilang, siapa di antara kalian yang berpuasa? Man asbaha minkum al-yawma sha'ima. Siapa di antara kalian yang hari ini sedang puasa? Tidak ada sahabat yang menjawab. Kecuali siapa? Abu Bakar. Abu Bakar bilang, ana ya Rasulullah. Abu Bakar puasa. Rasulullah bertanya lagi, man ada minkumul yawma marida. Siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Sahabat semuanya diam. Yang mengatakan, yang menjawab iya adalah Abu Bakar juga. Rasulullah bertanya lagi, man tabi'a minkumul yawma janazah. Hari ini siapa di antara kalian yang sudah mengantar jenazah atau mengurusi jenazah? Semua sahabat diam, hanya satu yang angkat tangan dan mengatakan bahwa dia melakukannya, yaitu Abu Bakar. Dan yang terakhir Rasulullah bertanya, man at'ama minkumul yawma miskina. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Dan juga cuma Abu Bakar yang menjawab. Lalu Rasulullah mengatakan, majtama'at hadhil arba fimri'in fi yaumin illa dakhalal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan 4 hal itu dalam satu hari, kecuali dia pasti masuk surga. Apa 4 hal itu? Puasa sunnah dalam hal ini ya. Kemudian mengunjungi orang sakit, kemudian mengurusi jenazah, mengantar jenazah, dan yang keempat memberi makan orang miskin. Jadi kalau fakta bahwa Abu Bakar satu-satunya sahabat yang melakukan semuanya, itu semakin menguatkan apa yang dijelaskan juga oleh beliau bahwa iman Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan iman umat ini, maka iman Abu Bakar masih lebih berat radhiyallahu anhu wa ardhah. Kemudian juga satu metode yang digunakan Rasulullah kemarin juga sudah kita jelaskan ya. Beliau menggambar. Kemarin saya tunjukkan bagaimana beliau menggambar satu garis lurus, kemudian beliau menggambar lagi persegi 4. Masih ingat ya? Nah ini contoh gambar kita kemarin nih. Jadi Rasulullah membuat gambar kayak begini. Ini contoh juga bagaimana metode Rasulullah SAW dalam majelis beliau. Beliau bisa memudahkan penjelasan beliau dengan menggambar. Jadi ini kemarin sudah kita jelaskan bahwa garis lurus ini kata Nabi SAW ini adalah manusia. Oke. Sementara segi 4 yang ada di sekeliling ini, segi 4 ini apa kemarin gambarannya? Ini adalah waktu atau usia dia, ajal dia. Sementara garis-garis kecil di samping kiri dan kanan itu adalah cobaan dan tantangan dalam kehidupan, baik yang situasi itu punya pengaruh baik kepadanya atau pengaruh buruk. Tapi perjalanan seorang manusia ini berada di 2 titik ini. Garis lurus kelihatan ya? Nah, titik inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW sebagai ajal. Jadi seperti apa cita-cita kita? Coba bayangkan, Rasulullah dulu sampai menggambar kayak begini, ya. Seperti apa cita-cita kita? Dan rata-rata cita-cita orang pasti lebih dari umurnya. Dia tidak mungkin melewati umurnya. Mungkin satu hal penting yang harus kita ambil dari gambar ini juga, Rasulullah menggambar manusia itu seperti garis lurus. Semacam isyarat bahwa yang dituntut dari manusia itu adalah konsistensi, istiqamah. Seorang boleh saja di tengah jalan karena ujian, karena cobaan, dia bisa mengalami situasi yang tidak baik. Atau dalam tema imannya bisa naik dan turun. Kata ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun, yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman bertambah dengan ketaatan dan turun dengan dosa. Tapi yang dituntut dari kita dalam kondisi apapun kita harus segera kembali supaya posisi perjalanan kita tetap lurus ya sampai di batas ajal kita. Ini metode yang juga digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menjelaskan dan memberi pemahaman kepada para sahabat. Dalam cerita kita kemarin juga apa lagi? Di majelis Rasulullah memperbanyak
istighfar. Sampai ada sahabat yang menghitung Rasulullah beristighfar sampai 100 kali. Ada juga sahabat yang datang kepada beliau membawa apa? Sebagai pekebun, petani, mengantarkan kurma saat mulai berbuah, ya. Kurma muda diantarkan oleh sahabat yang memang punya kebun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian setelah menerima, Rasulullah mendoakannya. Dan seperti itu Rasulullah mengajarkan kita, kalau kita diberi sesuatu oleh orang, kita mendoakan orang yang memberi. Dan balasan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah mengucapkan jazakallahu khairan, semoga, terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Nah, kemarin Rasulullah bahkan mendoakan dengan doa yang luar biasa, ya. Sudah kita jelaskan kemarin, dan ada kisah lucu juga bahwa dalam majelis Rasulullah ternyata tidak selalu serius. Kemarin ada kisah lucu, ya. Rasulullah bercerita tentang seorang Badui. Badui ini orang kampung yang datang di majelis Rasulullah di saat Rasulullah sedang menjelaskan tentang surga. Nah, masih ingat cerita kemarin, ya? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ada seseorang yang minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Coba bayangkan, ini udah di surga tapi minta izin bercocok tanam. Dia bilang kepada Allah, ya Allah, izinkan aku bercocok tanam. Itu ini review. Beliau bilang, kata Nabi, inna rajulan min ahlil jannah ista'dzana rabbahu fi zar'. Jadi dia bilang, ya Allah, izinkan aku bercocok tanam. Di surga, padahal apa yang kurang di surga, ya? Semua sudah ada. Buah-buahan, makanan, minuman, semua kenikmatan telah ada, tapi saya bilang kemarin, rupa-rupanya bercocok tanam itu ada kenikmatannya juga, ya. Jadi bercocok tanam sendiri itu sesuatu yang nikmat mungkin. Setelah minta izin, kata Allah Subhanahu wa taala, faqalallahu lahu alasta fi ma syi'ta, bukankah kamu telah mendapatkan semua yang kamu inginkan di sini? Ia berkata, bala ya Rabb, benar ya Allah, walakinni uhibbu an azra, tapi saya tetap ingin bercocok tanam. Lalu Allah izinkan dia bercocok tanam. Qala fabadara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu. Lalu setelah diizinkan, dia mulai menabur benih, dan pada saat itu juga sekejap mata, dia belum sempat memejamkan matanya bahkan, ya, seketika itu juga benih tadi tumbuh, besar dan berbuah pada saat itu juga. Ini di surga, ya. Langsung berbuah pada saat itu juga. Fakana amsalal jibal. Kata Nabi SAW, tanamannya itu hampir setinggi gunung, ya, yang ia tanam. Fayaqulullah dunaka ya ibna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, cukup wahai anak manusia, wahai anak Adam, kalian memang tidak pernah akan puas dengan apapun. Itu sifat manusia, ya. Ya. Sampai di akhirat ternyata masih ada. Padahal semestinya sudah puas kan dengan semua yang Allah siapkan, tapi masih ada yang juga punya sifat seperti itu. Falamma faragan Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithihi qala al-a'rabi. Nah, setelah Rasulullah bercerita sampai tuntas, apa kata orang Badui? Orang Badui itu angkat tangan, kemudian, ya Allah, saya tahu orang itu, kira-kira begitu kata dia. Kata Rasulullah, siapa? Dia bilang, itu pasti orang Madinah atau orang Quraisy. Yang jelas itu bukan kami dari Badui, karena kami di Badui tidak bercocok tanam. Rasulullah tersenyum, tertawa karena pernyataan si Badui tadi, ya. Ini Rasulullah bercerita, Rasulullah sedang ingin menyampaikan apa yang akan terjadi di surga, tapi si Badui nimpalin begitu. Orang Badui ini kan orang yang apa? Adanya. Dia tidak malu, makanya sahabat senang kalau orang Badui datang di samping Nabi SAW, datang di majelis mereka, karena pasti mereka dapat banyak ilmu. Jadi orang Badui bilang itu pasti orang Ansar atau orang Quraisy. Itu bukan kami, karena kami tidak pernah bercocok tanam. Artinya di majelis Rasulullah juga ada senyum, ada candaan, ya, tidak tegang, tidak kaku. Kita lanjutkan tema kemarin, kita lanjutkan lagi. Kita masih di majelis Nabi, majelis Rasulullah SAW, majelis Nabi. Wa yabdu anna hadzal majlis huwa majlis istiqbalil qadimin minal wufud. Jadi majelis ini juga majelis di mana Rasulullah menerima utusan yang datang. Di antara contohnya misalnya
wafdul Mudariyin. Ini utusan dari suku Mudar. Mudar itu salah satu suku di Arab waktu itu, ya. Wa qad atau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar fara'a ma bihim minal faqri wal faqah. Fata'ammara wajhuhu alaman lihalihim. Datang orang Mudar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi menjelang siang. Lalu Rasulullah melihat kondisi mereka yang terlihat sekali dari tampilan mereka. Mereka ini orang-orang miskin, orang fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Maka berubah wajah Rasulullah memerah karena kasihan dengan situasi mereka yang kelihatan miskin, tidak punya apa-apa. Thumma khataban nasa ba'da salati adh-dhuhri wa hatha 'ala as-sadaqah hatta ijtama'a 'indahu qauman min ta'amin wa thiyab. Lalu setelah melihat itu, apa yang Rasulullah lakukan? Begitu selesai sholat zuhur bersama para sahabat, beliau langsung berkhutbah, menyampaikan pidato kepada para sahabat tentang pentingnya bersedekah, berinfak, memberi makan orang miskin, dan menolong sesama. Saat itu juga sahabat terkenal dengan satu sifat mereka, yaitu suratul istijabah. Sahabat itu adalah orang-orang yang cepat sekali merespon perintah Nabi tentang kebaikan. Jadi begitu Nabi mengajak mereka untuk bersedekah, berinfak, pada saat itu juga para sahabat berinfak dan terkumpullah tumpukan yang tidak sedikit dari makanan dan pakaian yang selanjutnya Rasulullah bagi-bagikan kepada utusan dari suku Mudar yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada juga wafada Abdul Qais wa wafdu Abdul Qais alladzina atau ilaihi sallallahu alaihi wasallam minal ahsa. Pernah juga di majelis yang seperti itu datang utusan Abdul Qais dari Ahsa. Ahsa itu satu provinsi di timur Saudi Arabia. Dia terletak antara Riyadh dan Dammam. Itu kota tua dan masih banyak bangunan tua di sana, di Ahsa. Farahhaba bihim, Rasulullah menyambut mereka dan Rasulullah berkata, marhaban bil wafd ghaira khazaya wala nadama. Kata Nabi SAW, selamat datang utusan dari Ahsa, kalian dalam situasi terhormat dan dimuliakan. Begitu kata Nabi SAW. Dan itu semua terjadi di majelis. Coba perhatikan cerita kita dari awal. Inilah fungsi mengapa saat sahabat banyak, mereka membuat dua saf, supaya ada ruang kosong di hadapan beliau untuk menerima tamu-tamu yang seperti ini. Dr. At-Tariri juga menyebutkan bahwa diduga kuat di majelis seperti ini juga, ya, di pagi hari seperti ini juga, di majelis seperti ini juga, di tempat yang seperti ini, Rasulullah didatangi oleh Jibril dan terjadilah dialog panjang antara Rasulullah dan Jibril. Masih ingat ya? Jibril datang kepada, hadis itu diriwayatkan oleh Umar, ya. Kata Umar dalam hadis itu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, suatu saat kita duduk bersama Nabi. Id tala'a alaina rajulun. Tiba-tiba datang seseorang. Syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ri. Datang seseorang yang putih sekali bajunya, putih sekali pakaiannya, hitam sekali rambutnya. La ya'rifuhu minna ahadun. Tapi orang ini asing, kami tidak kenal, kata Umar. Jadi bayangkan ya, ini di majelis, ada Umar bin Khattab di situ, lalu datang orang asing. Umar bilang tidak ada di antara kami yang mengenali orang itu. Putih sekali bajunya, hitam sekali rambutnya, la yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan sekali orang ini, orang asing, orang yang datang dari perjalanan jauh. Karena terlalu rapi untuk seseorang yang baru datang dari perjalanan. Orang yang dari perjalanan biasanya tampilannya beda, ya. Apalagi zaman itu kan belum ada kendaraan seperti sekarang, ya. Mereka masih menggunakan hewan sebagai kendaraan dan situasinya tidak mungkin seperti itu. Ini putih sekali bajunya, hitam sekali rambutnya, la ya'rifuhu ahadun minna, kata Umar. Tidak ada di antara kami yang duduk waktu itu mengenalinya sama sekali. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali,
dia bisa duduk langsung di hadapan Nabi karena ruangnya memang ada. Iya kan? Berarti benar yang hadir ini sahabat yang banyak. Ada ruang kosong, datang dia orang asing duduk langsung di hadapan Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia merapatkan lututnya ke lutut Nabi. Wa wada'a fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a fakhidayhi ila fakhidayhi. Dan pahanya pun dirapatkan ke Nabi SAW. Summa qal, sahabat sampai saat ini masih dalam keadaan bingung. Ini orang siapa? Karena sahabat pun sangat hati-hati berinteraksi dengan Nabi. Masih ingat cerita kemarin kan? Ada sahabat sampai mau datang sering ke Nabi saja dia tidak berani. Siapa namanya? Thabit bin Qais. Kenapa tidak berani? Karena dia takut suaranya lebih tinggi dari Nabi kalau ngobrol. Karena memang ini Thabit suaranya selalu tinggi. Dia mengurung diri di rumah karena takut datang di hadapan Nabi lalu suaranya lebih tinggi dari Nabi. Sementara dia ingat firman Allah di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi wa la tajhar lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah melarang seseorang meninggikan suaranya melebihi suara Nabi. Allah juga melarang kita bicara kepada Nabi sama seperti saat kita ngobrol dengan teman-teman kita dalam kerasnya suara kita. Karena itu bisa berakibat amal kita dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak sadar. Jadi ini semua membingungkan Umar yang meriwayatkan hadis ini. Kenapa ini orang asing datang tidak kita kenal tapi langsung duduk di hadapan Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a fakhidayhi dia juga menyandarkan lututnya, saya lupa itu ininya. Intinya dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi SAW. Lalu dia berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad." Ini Umar masih menjelaskan ini ya. Dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Nah, ini pertanyaan lagi muncul. Umar semakin bingung lagi. Sahabat tidak ada yang berani memanggil nama Rasulullah dengan ya Muhammad. Yang berani memanggil Nabi dengan ya Muhammad, tidak dengan ya Rasulullah itu siapa? Orang Badui saja. Hanya orang Badui. Ya, orang kampung begitu karena mereka tidak malu. Budaya mereka juga seperti itu. Kalau mereka datang ke hadapan Nabi langsung mereka manggil begitu, ya Muhammad. Nanti kita akan ketemu banyak kejadian seperti itu. Tapi ini bukan tampilan orang Badui. Ini orang bersih sekali, pakaiannya putih, rambutnya hitam, datang disandarkannya lututnya ke lutut Nabi. Lalu kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, ya. Dia meletakkan tangannya di atas pahanya. Itu ulama banyak berbeda pendapat di situ, apakah tangannya ia letakkan di atas pahanya sendiri atau di atas paha Nabi. Ala kulli hal posisinya sangat dekat. Lalu dia mulai bertanya, "Ya Muhammad." Dia memanggil langsung dengan panggilan Muhammad. "Akhbirni 'anil Islam." Beritahu saya Islam itu apa? Saat ia bertanya, sahabat tetap dalam kondisi sangat bingung dan mereka menunggu apa reaksi Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menunjukkan reaksi apa-apa, justru Rasulullah tenang sekali, sangat kelihatan dari para sahabat Rasulullah mengenal orang ini. Lalu Rasulullah menjawab dengan tenang dan sangat serius, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Rasulullah menyebutkan 5 rukun Islam. Setelah Rasulullah menyebutkan 5 rukun Islam, qala, orang asing tadi berkata, "Shadaqta." Benar. Jadi dia membenarkan. Jadi ini orang bertanya kan mestinya karena tidak tahu. Ini dia bertanya, dijawab oleh Nabi, kemudian dia membenarkan jawaban Nabi. Apa kata Umar? Kata Umar, "Fa'ajibna lahu." Kita kaget bukan kepala. Yas'aluhu fayusaddiquhu. Dia sudah bertanya, sudah itu dia membenarkan jawaban Rasulullah SAW. Faqala, dia bertanya lagi, "Akhbirni 'anil iman." Beritahu aku apa itu iman.
Rasulullah menjawab rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah menyebutkan 6 rukun iman. Qala sadaqta. Sama juga. Dia menjawab, dia berkata benar. Jadi ini sahabat mulai berpikir, ya, orang datang ngetes Nabi kira-kira begitu. Dan dia bukan tidak tahu, ini dia tahu. Kemudian dia berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahu saya apa itu, kapan hari kiamat. Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sahabat tambah bingung lagi nggak? Iya, pasti kan? Rasulullah menjelaskan bahwa yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Berarti yang bertanya ini seseorang ini. Ini bukan sembarangan. Rasulullah bilang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Lalu kata orang itu, fa akhbirni an amaratiha. Beritahu saya tanda-tanda hari kiamat saja kalau begitu. Sampai di tanda-tanda Nabi bisa jawab. Apa kata Nabi? Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Wa antalidal amatu rabbataha. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Jadi tanda kiamat yang pertama, ada budak yang melahirkan tuannya. Cerita juga tentang, kinayah tentang telah banyak kedurhakaan terjadi di mana-mana. Dari anak kepada orang tua, itu tanda-tanda hari kiamat. Dan juga kalian akan melihat wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i. Kalian akan melihat orang yang tidak beralas kaki. Orang miskin, ya. Antara hufat tidak beralas, tidak tutup kepala, tidak beralas kaki. Al-hufatal urat, telanjang. Pakaiannya terbatas. Al-alah, miskin. Ri'a asya', penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Di antara tanda hari kiamat, orang miskin tiba-tiba jadi orang kaya, kemudian membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Itu tanda-tanda saja. Oke? Jadi setelah Rasulullah menjawab seperti itu, tsumman talaqa. Kemudian orang itu pamit dan pergi begitu saja. Falabithtu maliya. Kata Umar, saya terdiam sebentar. Tsumma qal, lalu Rasulullah menegur saya. Mungkin Rasulullah melihat wajah Umar yang paling bertanya-tanya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang datang dan bertanya? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi Jibril. Dia sengaja datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Dr. At-Tariri, kejadian ini juga terjadi di majelis Nabi SAW. Ya, beliau menduga kuat itu terjadi di majelis di waktu yang seperti yang beliau jelaskan di buku Al-Yaumun Nabawi ini. Nah, itu terjadi juga ya. Jadi kisah ini menjelaskan bahwa malaikat itu bisa datang dalam wujud manusia dan dilihat wujudnya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga Dr. At-Tariri menjelaskan lagi, wa annahul majlisul ladzi ata fihi Dimam ibnu Sa'labah radhiyallahu anhu fa anakha jamalahu fil masjid tsumma qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada cerita juga sama. Di majelis ini juga terjadi, datang seorang sahabat yang bernama Dimam ibnu Sa'labah. Dia setelah turun dari untanya, dia kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Kelihatannya juga ini gayanya seperti juga Badui gitu. Ya, dia bertanya, Ibnu Abdul Muttalib, apakah engkau cucu Abdul Muttalib? Dia datang ingin mencari Rasulullah, memang ingin mencari Muhammad, maka dia bertanya, dia belum tahu ini yang mana. Akhirnya dia bertanya, Ibnu Abdul Muttalib, apakah engkau
anak atau cucu dari Abdul Muttalib? Qal, Rasulullah menjawab, qad ajabtuk. Ya, saya. Kira-kira begitu kata Nabi. Lalu orang itu berkata, Dimam Ibnu Sa'labah, dia berkata, inni sa'iluk famusyaddidun alaika fil mas'alah fala tajidu alayya fi nafsik. Jadi gayanya begitu. Dia bilang, saya ingin bertanya kepada kamu, tapi saya ingin bertanya dengan tegas sekali. Maka tolong jangan tersinggung. Dia ngomong ke Nabi begitu, coba. Bayangkan Nabi ini biasa saja, dan orang-orang seperti biasa berinteraksi dengan beliau macam-macam, tergantung tabiat mereka kan. Nah, ini tabiatnya model begitu juga nih. Dia bilang, saya ingin bertanya kepadamu, tapi saya akan bertanya dengan tegas, dan fala tajidu alayya fi nafsika. Saya harap Anda jangan tersinggung. Ya. Lalu kata Nabi SAW, sal amma badalak. Tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Fasa'alahu an arkanil Islam. Dia bertanya juga tentang rukun Islam. Qala, setelah Rasulullah menjawab, seperti yang tadi Rasulullah sudah jawab kepada Jibril kan, rukun Islam. Setelah itu dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu alaihinna wala anqus. Dia berkata, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak akan menambah lagi. Saya hanya akan melaksanakan rukun Islam itu saja. Saya tidak, la azidu alaihinna wala anqus. Saya tidak akan tambah dan saya tidak akan kurangi. Falamma walla. Lalu dia pergi, pamit lagi dan kembali. Setelah dia kembali, Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang ada di sekeliling beliau, faqihar rajul la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Orang itu kalau dia faham, kemudian dia jujur melaksanakan apa yang dia katakan, dia pasti masuk surga. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, aflaha in sadaq. Orang ini beruntung kalau dia jujur. Karena kenapa? Karena setelah Rasulullah jelaskan rukun Islam, berarti Rasulullah cuma menyebutkan 2 kalimat syahadat. Oke, itu sudah dia ucapkan. Salat, puasa, zakat dan haji. Dia balik berkata kepada Nabi, dia demi Allah dia bersumpah, dia tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Dia hanya mau lakukan yang wajib saja. Tapi Rasulullah bilang dia beruntung, dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Dia jujur melaksanakan apa yang dia katakan, ya. La azidu wala angkus. Kalau menambah itu baik-baik saja, tapi yang paling penting dia tidak mau mengurangi, ya. Ini tidak mudah juga. Ya, tidak mudah, tapi Rasulullah bilang dia pasti beruntung, dia masuk surga kalau dia bisa tepati. Wa kana hadzal majlis huwa majlisu syural muslimin fima yaqa'u lahum. Di majlis ini juga Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat untuk persoalan-persoalan yang terjadi di saat itu, dan Rasulullah butuh pendapat mereka. Rasulullah sebenarnya tanpa bermusyawarah dengan sahabat pun sebenarnya cukup. Karena Rasulullah selalu mendapat wahyu, tapi beliau tetap bermusyawarah meminta pendapat para sahabat beliau. Allah berfirman, wasyawirhum fil amri. Allah menyuruhnya untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Dan tidak sedikit musyawarah yang beliau lakukan dengan para sahabat, itu hasilnya adalah beliau mengikuti pendapat para sahabat. Ada sahabat yang meriwayatkan bahwa dia tidak pernah melihat ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratin li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat orang yang paling sering bermusyawarah dengan sahabatnya melebihi Rasulullah. Jadi Rasulullah yang sudah dibekali wahyu, beliau tidak pernah berkata-kata kecuali wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kecuali dengan wahyu yang diwahyukan. Tetap saja beliau bermusyawarah, mendengar pendapat para sahabat. Ya, saya bilang tadi tidak sekali dua kali, sering sekali. Hasil musyawarah itu pendapat yang beliau pilih adalah pendapat sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada satu kebiasaan lain. Tadi kan kita tahu, saya jelaskan dari awal bahwa di majelis Rasulullah, sahabat yang hadir itu kadang sedikit, kadang banyak. Karena para sahabat juga terikat dengan tuntutan atau pesan Nabi juga, arahan Nabi
agar sebagai kepala rumah tangga mereka harus bertanggung jawab untuk mengurusi keluarganya. Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man ya'ul. Kata Nabi, cukup besar dosa seseorang yang menelantarkan keluarganya. Jadi para sahabat juga mengurusi keluarganya. Nah, itu sebabnya kadang-kadang mereka bergantian. Ada yang datang hari ini, jadi ada kesepakatan di antara para sahabat secara bergantian. Hari ini kamu datang, saya cari nafkah. Kamu pulang kasih tahu saya apa yang kamu dengar dari Nabi. Besok saya ke Nabi, kamu yang cari nafkah secara bergantian. Seperti yang dilakukan oleh Umar. Kata Umar radhiyallahu anhu, kuntu ana wajarun li minal ansar. Saya dan tetangga saya dari Ansar, penduduk Madinah, fi awalil Madinah. Kami tinggal di daerah yang agak tinggi di Madinah. Wa kunna natanawabun nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakat untuk bergantian datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Yang tadi saya katakan, dia datang ke Nabi sehari, besoknya gantian saya yang datang. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaumi minal wahyi wa ghairihi. Kalau saya yang turun, nanti begitu saya balik saya akan kasih tahu dia apa saja wahyu yang diturunkan Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja pesan Nabi, itu semua kata Umar saya sampaikan kepada tetangga saya. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Sebaliknya juga kalau dia yang datang ke majelis Nabi, pulang dia akan menyampaikan informasi yang sama kepada saya. Kata Umar radhiyallahu anhu. Teman-teman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah pribadi yang bersahaja. Beliau sangat rendah hati. Sehingga dijelaskan juga dalam majelis seperti itu tidak terlihat bedanya. Beda Rasulullah dan para sahabat itu kadang-kadang tidak terlihat. Banyak orang datang sampai ke majelis itu, mereka tahu di situ ada majelis Rasulullah, tapi dengan informasi yang terbatas zaman itu kan tidak semua langsung mengenali Rasulullah. Tidak seperti hari ini. Hari ini teknologi berkembang pesat, ada berbagai macam sosial media yang bisa digunakan untuk mencari tahu. Mudah sekali mencari informasi tentang seseorang. Zaman itu orang cuma mendengar. Nama beliau didengar, maka banyak kisah orang datang baru ingin tahu itu Rasulullah yang mana. Kan kejadian beberapa kali kan seperti itu. Nah, Rasulullah tidak terlihat berbeda dengan sahabatnya sama sekali, saking bersahajanya beliau. Kadang-kadang orang datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia baru bisa membedakan dengan melihat wajah Rasulullah yang indah, wajah Rasulullah yang bersih. Ya, memang Rasulullah indah sekali, cakep sekali, ganteng sekali. Ya, sampai kita juga mendengar banyak sekali syair-syair dikarang tentang indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta badrun, ya. Bagaimana Ustaz Husain? Ini apa? Bait syairnya tuh. Tala al-badru alaina, misalnya gitu. Rasulullah diumpamakan seperti bulan purnama, ya. Cakep sekali Rasulullah SAW. Jadi yang membedakan Rasulullah nanti itu, begitu datang kelihatan kalau dari posisi duduk dan cara-cara berinteraksi, Rasulullah sama seperti sahabat yang lain. Nanti kalau mereka sudah perhatikan lama-lama baru terlihat dari indahnya wajah Rasulullah, kira-kira baru mereka mulai bisa agak memastikan bahwa itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu saat, falamma ra'a as-sahaba dzalika asyaru 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'malu lahu dakkatan min at-tin. Sampai suatu ketika sahabat sudah rupanya karena sering mengalami kondisi kayak begitu, akhirnya mereka mengusulkan kepada Nabi untuk membuat semacam tempat duduk yang agak tinggi, ya. Dia nempel di lantai tapi agak tinggi sehingga Rasulullah SAW bisa duduk di situ dan terlihat berbeda dengan sahabat yang lain. Jadi orang datang ingin mencari Nabi mudah. Mereka tahu siapa itu Nabi SAW. Hatta ya'rifahul qadim. Sehingga memudahkan orang yang datang mengenal siapa yang mana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adina lahum wa kana dzalika fi akhir hayatihi amal wufud sanata tisa. Dan itu terjadi di akhir kehidupan beliau saat beliau sering didatangi oleh utusan-utusan dari berbagai penjuru, dan itu terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Saudaraku, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqassimu bishrahu wa iqbalahu fi majlisihi baina ashabihi hatta yatafarraqu anhu wa kullun yadhunnu annahu aktsarahum hudwatan indahu. Satu kebiasaan Nabi juga di majelisnya adalah beliau mengarahkan wajahnya kepada semua sahabat yang hadir bersama beliau. Beliau berusaha melihat semua orang, semua sahabat yang duduk, dan membagi senyumannya kepada semua orang. Sehingga saat mereka pergi meninggalkan Nabi, pulang setelah duduk bersama Nabi di majelis Nabi, semua merasa, masing-masing merasa dialah orang yang paling mendapat senyuman lebih banyak dari Nabi SAW, saking beliau ingin semua merasa senang, bahagia dan nyaman berada di dekat beliau SAW. Kadang-kadang beliau juga makan bersama sahabatnya. Dalam banyak riwayat juga disebutkan, ya, ada yang menghadiahkan misalnya, seperti riwayat yang disebutkan oleh Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu. Ya, sahabat ini berkata, bainama nahnu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id utiya biqas'atin fiha tharid. Tiba-tiba Nabi dihadiahi, dibawakan kepada Nabi satu wadah berisi roti yang berkuah, namanya tharid. Itu salah satu makanan orang Arab, kadang-kadang itu sudah dicampur dengan sayur-sayur dan daging. Qala fa'akala wa akala al-qaum. Lalu Rasulullah makan dari hadiah itu, makanan itu, kemudian sahabatnya juga ikut makan. Falam yazalil qaumu yatadawalunaha ila qaribin min adh-dhuhur. Lalu saking banyak orang yang makan, itu makan mereka enggak selesai sampai mendekati itu zuhur. Oke. Ya'kulu kullu qaum thumma yaqumun. Sekelompok datang makan kemudian pergi. Wa yaji'u qaumun fayata'aqabunahu. Datang sekelompok lagi makan, pergi lagi. Datang sekelompok makan, pergi lagi. Faqala lahu rajul, lalu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, saking melihat ini banyak sekali orang datang terus menerus tidak berhenti-berhenti, tapi makanan tidak habis-habis. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kanat tumaddu bi ta'am? Ya Rasulullah, apakah ini ada makanan baru yang dibawa lagi, kita enggak lihat atau bagaimana kok makanan enggak habis-habis? Qala, Rasulullah menjawab, amma minal ardi fala. Kalau tambahan itu dari bumi tidak ada sama sekali. Illa antakuna kanat tumaddu minas sama. Kalau dari langit, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tambahan keberkahan yang terjadi pada makanan yang dimakan oleh Nabi bersama Rasulullah, bersama para sahabat, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan enggak habis-habis, para sahabat makan berganti-ganti makan, bayangkan sampai mendekati zuhur, tidak habis-habis makanan. Nabi menjawab, mengapa itu terjadi? Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kurang lebih majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang terjadi di dalamnya. Majelis itu bisa panjang, bisa pendek. Durasi di mana Rasulullah duduk di majelis bersama para sahabat bisa lama, bisa singkat. Kadang-kadang sampai menjelang zuhur, ya, Rasulullah duduk bersama para sahabat. Walam yakun yaqumu min majlisihi illa qal. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah berdiri dari majelis beliau kecuali beliau membacakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau yang kita kenal dengan kafaratul majlis, doa penghapus dosa yang terjadi di dalam majlis. Jadi kata Nabi juga, kalau siapa yang membaca doa ini sebelum dia bergegas meninggalkan majlis, maka kesalahan, kekeliruan yang terjadi yang ia lakukan saat berada di majlis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat suatu kali beliau membacakan doa itu, sahabat bertanya, rame-rame mereka bertanya, faqalu ya Rasulullah, inna hadza qaulun ma kunna nasma'uhu minka fi ma khala. Ya Rasulullah, ini baru pernah kita dengar kau bacakan doa ini
Sebelumnya kami tidak pernah dengar kau bacakan doa ini ya Rasulullah. Fayaqul, Rasulullah berkata, huwa kaffaratu ma yakunu fil majlis. Itu adalah penghapus atas kekeliruan dan dosa-dosa yang terjadi di saat kita sedang berada di majlis. Wa sa'alathu Aisyah radhiyallahu anha faqalat ya Rasulullah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Aisyah saja manggil ya Rasulullah. Araka takhtimu bihaula'il kalimati majlisaka wa qira'ataka wa salatak. Saya melihat engkau sering menutup majlismu, bacaan Qur'anmu atau salatmu dengan kalimat-kalimat itu, dengan doa tadi, doa kafaratul majlis. Faqala, Rasulullah berkata, man qala khairan kana haula'il kalimatu taba'an alaihi ila yaumil qiyamah wa man qala syarran kunna kafaratan lahu. Barang siapa berkata baik dalam majlis itu, maka kalimat tadi, doa kafaratul majlis tadi, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu akan menjadi stempel baginya sampai hari kiamat tentang catatan kebaikan yang terjadi di majlis itu. Tapi kalau ia berkata yang tidak baik dalam majlis itu, wa man qala syarran kunna kafaratan lahu. Doa kafaratul majlis itu menjadi penghapus bagi keburukan atau dosa yang ia lakukan di majlis itu. Terakhir, wa qallama yaqumu min majlisin hatta yad'u li ashabihi bihadhihi da'awat. Dan kadang-kadang beliau mendoakan para sahabatnya dengan doa yang lebih panjang, bukan sekedar kafaratul majlis, tapi beliau membaca doa tertentu sebelum bubar dari majlis. Dr. At-Tariri menyebutkan satu doa yang beliau bacakan saat beliau berpisah dengan ingin menyudahi majelis beliau, doa yang juga mungkin sudah sering kita dengarkan dan kita bacakan. Doanya adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Doa yang indah sekali. Artinya kurang lebih, ya Allah, iqsim lana min khasyatik. Bagikan kepadaku, anugerahkan kepadaku rasa takut untukmu. Berikan kepadaku rasa takut kepadamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu menjadi pembatas antara aku dan dosa dan perbuatan dosa. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Rasa takut yang bisa membatasi, yang menghambat atau menghalangi kami dari berbuat dosa kepadamu. Dan ya Allah, berilah kami ketaatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannat. Anugerahkan kepada kami ketaatan yang dengannya engkau masukkan kami ke dalam surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Anugerahkan juga keyakinan yang ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Keyakinan, keimanan yang kuat yang membuat kami mudah menghadapi musibah-musibah dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, kekalkanlah pendengaran kami, sehatkanlah ia, penglihatan kami dan kekuatan kami, daya kami selama kami hidup. Waj'alhul waritha minna. Jadikan itu semua kekal bersama kami, ya. Waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Ya Allah, jadikanlah rasa marah kami itu terhadap orang yang menzalimi kami. Jadi jangan kita memarahi atau kita berdoa agar Allah tidak membuat kita marah atau kesal kepada orang-orang yang tidak punya dosa kepada kami. Tapi kalau ada orang yang berbuat aniaya atau salah kepada kami, lalu kami marah, biarkan rasa itu ada. Begitu ya, jangan kepada orang yang tidak punya salah. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Kita juga mohon ya Allah, tolonglah kami menghadapi orang yang memusuhi kami.
Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah bisa terjadi pada dunia, ya, tidak pada agama. Rizki kita kurang sehat, atau tertimpa malapetaka apa-apa begitu yang sifatnya duniawi, itu urusan dunia. Tapi jangan sampai engkau beri musibah pada agama. Engkau tidak beri semangat untuk kami beribadah. Kami malas sholat, kami malas puasa. Itu maksud musibah dalam agama. Kita mohon perlindungan agar Allah tidak memberikan musibah dalam agama. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Kita juga minta, ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai sebuah hal yang paling besar yang mengisi kepala kami, ya Allah. Jangan sampai dunia yang selalu jadi tema utama pikiran kita, konsentrasi kita, perhatian kita, ya. Rasulullah memohon agar kita dilindungi Allah dari itu, ya. Artinya harapan beliau yang harus ada di benak kita, kepala kita, pikiran kita adalah juga urusan akhirat, bahkan sebaiknya itu lebih besar daripada pikiran tentang dunia. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan juga jadikan pengetahuan kami itu hanya sekedar urusan dunia saja, bukan urusan akhirat, gitu ya. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan engkau jadikan pemimpin di atas kami, penguasa di atas kami, orang yang mengurusi kami, orang yang tidak mengasihi kami. Orang yang tidak mengasihi sesama muslim, itu berarti dia memang tidak taat kepada perintah Allah. Bahkan Allah tidak akan mengasihinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangilah sesama kalian di muka bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Itu doa, salah satu doa. Jadi ini juga menjelaskan kepada kita sunnah, bahwa begitu kita ingin bubar dari sebuah majlis, kemudian ada yang membacakan doa dan ada yang mengaminkan, itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yatafarraqus sahabah ila a'malihim wa ila buyutihim lil qailulah qabla adh-dhuhr. Lalu sahabat kemudian pulang semua masing-masing ke rumahnya, ada yang langsung bekerja, ada yang kembali ke rumahnya untuk tidur sebentar sebelum zuhur, atau yang dikenal dengan qailulah. Itu juga sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, tidur sebentar sebelum zuhur. Amma huwa sallallahu alaihi wasallam faqad yarji'u ila baitihi li naumatil qailulah wa rubbama talaqqathu aswaqul Madinah mashiyan fiha mujiban li da'wah aw qasidan li ziyarah aw sa'iyan fi qada'i hajatin min hajatihi. Tapi Rasulullah SAW, adapun Rasulullah setelah sahabat bubar, beliau juga kembali ke rumahnya untuk tidur qailulah, ya, sebelum tidur sesaat sebelum zuhur, atau kadang-kadang beliau bertemu dengan orang-orang yang ada di jalan saat beliau kembali, atau beliau menyambut seruan seseorang. Ada yang datang mengundang beliau di tengah jalan atau menyampaikan undangan untuk satu keperluan, beliau datangi, atau beliau sengaja untuk menziarahi, seperti tadi yang sudah kita sebutkan, beliau ziarahi orang sakit, atau beliau menziarahi sahabatnya yang tidak kelihatan saat ada di majelis, atau mengurusi jenazah, atau menyelesaikan kebutuhan satu di antara sekian sahabatnya. Saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian akhir dari Al-Majlisun Nabawi, ya. Alhamdulillah, insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi. Temanya kurang lebih ini seputar aktivitas Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau hari itu di sekitar pasar. Apa yang Rasulullah lakukan dengan pasar yang ada di zaman beliau saat itu. Apakah beliau ikut berjual beli, atau beliau datang ke pasar untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau apa yang beliau lakukan dengan pasar yang ada di zaman itu, besok akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini membuat kita semakin mengenal baginda Rasulullah SAW, semakin dekat dengan beliau, dan semakin mencintai beliau. Harapan kita sama seperti yang diharapkan oleh seseorang yang bertanya kepada beliau kemarin tentang hari kiamat, ya.
Saat Rasulullah balik bertanya, apa yang sudah engkau lakukan? Dia bilang, saya tidak punya amal banyak ya Rasulullah, kecuali anni uhibbullah wa rasulah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah berkata, almar'u ma'aman ahab. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah masukkan kita ke dalam surganya dan dipertemukan dalam kondisi yang indah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.